kesempatan ini diberikan oleh DPRD untuk menyampaikan langsung, memaparkan kepada seluruh, tidak hanya tim anggaran tapi kepada seluruh anggota DPRD yang dapat hadir tentang rasionalisasi APBD Kabupaten Timur yang nanti pada saat perubahan kita bahas bersama. Karena memang ini besar sekali pengaruhnya karena adanya wabah Corona COVID-19 ini yang berdampak kepada pendapatan kita. Jadi bukan anggaran untuk COVID itu, tapi akibat dari Corona inilah yang membuat kita, APBD kita dari karena awal itu terjadi perubahan hampir total. Karena pendapatan kita jauh sekali berkurang karena adanya pemotongan oleh pusat dan juga khususnya PAD kita juga jauh menurun dari harapan kita yang awal. Saya akan menyampaikan yang pertama dasar hukumnya. Dasar hukum yaitu satu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nomornya sebentar ya. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 milik MK /07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Yang keempat, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SD dan Nomor 177/KMK/07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan ekonomi nasional. Yang kelima, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan coronavirus COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. D. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020, Bupati Kota Rindu pada tanggal 6 April menerbitkan surat edaran nomor 900/1/132/BPKD/2020 tentang rasionalisasi anggaran 2020 dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19. Ada belanja yang dirasionalisasikan anggaran. Ini yang pertama. 1. Belanja perjalanan dinas. 2. Belanja makanan dan minuman. 3. Dana insentif daerah atau DID. Jumlah belanja yang dapat dirasionalisasikan yaitu sebesar 31.300 juta rupiah, dan hasil dari rasionalisasi pertama tersebut ditempatkan pada pos belanja tidak terduga. Ini dana yang dipergunakan untuk penanganan wabah corona ini. C. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813 dan Nomor 17 tanggal 9 April 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 milik PMK 2020 tanggal 16 April 2020, Bupati Kota Timur pada tanggal 21 April 2020 menerbitkan surat edaran nomor 900 milik
miring Bormani titik 1 miring 179 di PBKD miring patroli miring 20 tentang rasionalisasi anggaran organisasi perangkat daerah mendahului perubahan APBD tahun anggaran dalam rangka percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan corona COVID-19. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersebut, alokasi dana transfer untuk pemerintah Kabupaten Timur berkurang atau dipotong sebesar 163 miliar 888 juta 868 ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Di pihak pajak atau bukan pajak itu dipotong 1 miliar 507 juta 32 ribu. Dana alokasi umum dipotong 92 miliar 29 juta 704 ribu. Dana alokasi khusus ini 66 miliar 350 juta 785 ribu. Kalau dana alokasi khusus ini sebenarnya semua diambil, tapi bagi yang sudah terlanjur kontrak itu dapat dilanjutkan. Lunas diambil pusat semua rencananya. Dana insentif daerah 1 miliar 781 juta 771 ribu dan dana desa dipotong 1 miliar 819 juta 576 ribu. Jadi totalnya itu 163 miliar 884 juta 868 ribu rupiah. Akibat berkurangnya dana transfer tersebut, maka pemerintah Kabupaten Timur harus menyesuaikan belanja dengan merasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Selisih lebih angka rasionalisasi yang termuat dalam surat edaran Bupati Kota Rimau Timur nomor 900 tersebut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 35 PMK sebesar 25 miliar 932 juta 747 ribu 400 rupiah. Rencananya akan dipergunakan untuk menutupi defisit yang melebihi batas maksimal sebesar 7 miliar 98 juta 100 ribu 300 rupiah. Dan untuk menambah anggaran penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 18 miliar 834 juta 588 ribu 25 rupiah. Untuk kita ketahui bersama, anggaran yang tersedia untuk penanganan COVID-19 ini pada belanja tidak terduga sebagai berikut. 1. APBD murni tahun anggaran 2020. Dulu pada saat pembahasan kita APBD murni kita menyiapkan 1 miliar rupiah. Kita tidak mengira ada wabah ini. Yang kedua, hasil realisasi sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 sebesar ini realisasi pertama 31 miliar 300 juta rupiah. 3. Dari realisasi penyelesaian anggaran sesuai peraturan Menteri Keuangan dan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 19 dan nomor 177 tidak ada penambahan dana untuk penanganan COVID-19. 4. Sehingga anggaran yang tersedia untuk penanganan coronavirus COVID-19 yaitu sebesar 32 miliar 300 juta rupiah. Ringkasan laporan penyesuaian anggaran yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 23 April 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Sebelum penyesuaian, pendapatan kita diperkirakan kemarin 1 triliun 833 miliar 176 juta 988 ribu 300 rupiah. Setelah penyesuaian menjadi 1 triliun 669 miliar 292 juta 120 berkurang 163 miliar 888 juta 868. Yang kedua belanja.
sebelum penyesuaian rencana kita belanja 1.215.273.391.375 rupiah. Setelah penyesuaian belanja kita menjadi 1.704.290.362.000 rupiah, berkurang 7.098.161.375 rupiah. Surplus atau defisit. Nah, sebelum penyesuaian 82.096.403.075 rupiah. Setelah penyesuaian 74.998.241.700 rupiah, yang berkurang 7.098.191.375 rupiah. Pembiayaan itu sebelum penyesuaian itu 82.996.403.075 rupiah. Setelah penyesuaian 74.998.241.700 rupiah, berkurang 7.998.191.370 rupiah. Adapun rincian penyesuaian belanja langsung adalah sebagai berikut. Belanja pegawai berkurang sebesar 9,79%. Sebelum penyesuaian 17.591.785.955 rupiah. Setelah penyesuaian menjadi 18.870.179.498 rupiah, bertambah 1.721.609.457 rupiah. Belanja barang dan jasa berkurang sebesar 12,85%. Sebelum penyesuaian 512.207.130.082 rupiah. Setelah penyesuaian menjadi 445.533.286.307 rupiah, berkurang 65.673.843.775 rupiah. 5. Belanja modal berkurang 24,87%. Sebelum penyesuaian 470.202.367.508 rupiah. Setelah penyesuaian 353.254.959.965 rupiah, berkurang 116.947.407.543 rupiah. Karena penyesuaian anggaran yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana SKB bersama itu, maka penyaluran dana alokasi umum untuk pemerintah Kabupaten Kota Timur termasuk yang mengalami penundaan. Kita diberi sanksi kemarin karena setelah kita pertemuan sini kita menyampaikan itu belum sesuai tunjuk 50% realisasi, sehingga dana alokasi umum kita ditahan 35%. Oleh karena itu mari kita bersama untuk mencari solusi agar penyesuaian anggaran dapat kita penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, harapan kita mudah-mudahan COVID-19 ini terutama tidak ada penambahan yang kena lagi. Kita berharap tidak ada penambahan dan cepat berlalu. Kalau tidak, nah ini kita memang sedang, ini yang perlu kita bicarakan bersama, karena saya katakan kemarin bahwa pemerintah daerah kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Jadi sama-sama bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, karena apabila berlarut seperti Palangkaraya hari kemarin sudah keluar persetujuan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Sementara kita kalau melaksanakan PSBB itu apakah kita siap atau tidak, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Karena kalau otomatis kalau kita mengajukan PSBB, kalau pasien bertambah terus kita mengajukan PSBB, maka kita pemerintah daerah
eksekutif dan legislatif punya kewajiban menjamin makan masyarakat kita, warga masyarakat kita. Tidak lagi memandang kaya miskin berarti harus diberikan makan, ini menjadi perhatian kita bersama. Nah jadi karena waktu penyampaian pertama kita hanya menyampaikan kemarin menginput itu rasionalisasi itu hanya 308 miliar kurang lebih. Sementara kita harus menyampaikan 490 miliar. Itulah kenapa kita, karena dari waktu yang singkat kemarin kita tidak sempat lagi mengecek di SOP ini mana yang bisa diambil, mana yang bisa di-drop. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan laporan. Karena kalau waktu itu tidak menyampaikan laporan, DAO kita ditahan semua. Tapi waktu kita menyampaikan laporan tidak sesuai SKB, kita hanya diberi sanksi, hanya ditahan 30%, sehingga kemarin kita sudah mendapat transfer dana kurang lebih 39 miliar dari dana alokasi umum itu. Dan ini yang rencananya akan kita belanjakan, terutama memprioritaskan untuk gaji dan tunjangan itu. Nah jadi itu secara umum pimpinan yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau secara detail saya juga didampingi dari tim anggaran kabupaten. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini tidak ada lagi perbedaan persepsi kita, karena harapan kita antara kita pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif ini adalah satu tubuh supaya sama persepsi, tidak lagi terjadi perbedaan yang membuat masyarakat kita tambah bingung, tambah khawatir dengan perubahan. Jadi mari kita sama-sama bikinkan ini, mudah-mudahan ya saya katakan tadi bagaimana semaksimal mungkin kita memberikan daerah kita ini menghindari dari wabah corona ini dan menjaga akibat dampak sosial akibat dari adanya virus corona ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon izin menyampaikan sedikit tentang penggunaan dana yang ada di gugus tugas. Memang ini sesuai dengan, karena sudah tanggap darurat gugus tugas ini, ketua adalah bupati, wakil ketua adalah kapolres dan dandim dan seterusnya. Nah, jadi tapi secara umum saya akan menyampaikan nanti, karena yang pertama mohon izin pimpinan, boleh saya sampaikan ini. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini saya sebagai tim anggaran, tapi ini saya menyampaikan juga karena saya juga bagian dari gugus, yaitu pengajuan dana BTT yang tidak terduga ini, yang dari 32 miliar 300 juta rupiah tadi. Awal tahap 1 pengajuan itu masuk ke rekening 499 juta 972 ribu. Tahap kedua masuk 409 juta 730 ribu. Ini ada anunya, bisa diatur di sana. Nah, karena harus ini membaca terus. Nah, ya, kalau kita di-print aja dibagi ke orang semua. Bacakan secara umum lah sedikit, nanti dibagikan ya. Jadi untuk fisik klinik COVID center itu ada 3 miliar, untuk rapid test, APD dan termogan 1,5 di kopi. Mohon bantuan sekwan lah, karena ini nah, jadi yang sudah dilakukan pencairan ini saya menyebutkan total saja kerjaan yang dibaca masing-masing ya. Karena nanti kalau memang teman-teman Bapak Ibu Anggota Dewan bisa saja kan gugus kantor dekat saja main di sana melihat langsung, karena ada yang membidangi itu. Sudah melakukan pencairan itu 3 miliar 199 juta 702 ribu 270 rupiah. Jadi sisa saldo masih 19 miliar 676 juta 266 ribu 870 rupiah. Nah ini untuk pencairan tahap kedua, pembayaran ini belanja rutin dinas kesehatan, tambahan sembako terdampak
panjar makanan minuman klinik, pengadaan APD tahap kedua, pemulangan jenazah, belanja rutin rumah sakit, belanja rutin sekda. Jadi yang masuk sekda itu ada rumah jabatannya itu, tapi mengerjakan di sekda. Total 1.963 juta. Nah, jadi kalau dipotong ini pembayaran kedua, ini masih ada saldo 17.713 juta 114.513. Nah, ini estimasi ini yang mau disesuaikan juga yang konstruksi klinik COVID-19 itu 2 miliar, operasional klinik COVID-19 700, rehab ruang teratai 300, operasional posko 150, screening 3 kecamatan lanjutan 150, belanja alkes dan rutin rumah sakit 500, kurang lebih 3,8. Jadi masih kalau ini disesuaikan pembayaran masih ada dana kita di COVID-19 itu, tapi ini perhitungannya ya, perhitungannya. Jadi mau diketahui, kemarin kan Pak Muhammad Kasar tahu kondisi saldo kita sekarang, memang alhamdulillah ada transfer. Betul-betul ini ada hitungan, tapi uangnya kita menunggu dari pusat. Karena dari BBH kita provinsi, saya sudah 3 kali menelpon sekda provinsi Pak Parija Fitri, dia suruh menghadap Pak Gubernur, karena BBH kita 1 rupiah pun sampai sekarang belum ditransfer, karena provinsi juga membutuhkan banyak dana, kemungkinan jadi piutang. Nah, ini yang jadi beban kita juga. Harapan kita kemarin kan BBH kita ini kita memperhitungkan sekitar 121 miliar, tapi sampai sekarang masih 0 rupiah. Bahkan piutang kita masih hutang provinsi itu masih ada kurang lebih 8 miliar yang tahun 2019. Ini kemarin saya minta dari Pak Sekda sana, tolong yang hutang itu saja yang 2019 kalau bisa 8 miliar lumayan, coba kami bisa lebihan. Karena sampai sekarang membayar gaji ASN dan seluruh kontrak plus THR plus bapak-bapak anggota dewan kita belum cukup, kurang masih, jadi masih kurang. Tapi ini yang kita upayakan karena jangan sampai ya, apalagi ASN Pak, kalau ASN yang bawah dengan kontrak yang diharapkan itu menggaji itu, jadi itu tetap bagaimana kita mengupayakan harus bisa kegiatan, termasuk juga Bapak dan Ibu anggota dewan ya, walaupun pasti juga membutuhkan, apalagi bulan puasa semua butuh dana. Nah, jadi kita tetap pikir bagaimana kita sama-sama bisa menerima gaji minimal kan, gaji dulu yang kita dapatkan gitu. Karena memang transfer dari pusat ini akibat dari COVID tadi memang tahu hanya 92 yang dipotong. Tapi akibat dari itu akhirnya dak ditarik semua, dan penghasilan pendapatan kita yang rencangan kita, contoh yang saya katakan tadi, di pihak provinsi itu kita menghitung 121 miliar, ditambah hutang provinsi berarti sekitar 129 miliar, hampir 130 miliar. Ternyata sampai sekarang dan dihubungi kita disampaikan kemungkinan besar itu tidak bisa disalurkan karena SK penetapannya pun akan berubah nanti, mungkin besar karena pendapatan provinsi juga berturun, termasuk kita di dalam rancangan pendapatan kita, pendapatan asli daerah kemarin 270 miliar. Setelah COVID-19 ini dampaknya hotel tutup, rumah-rumah makan tidak ada yang buka, sumber-sumber pajak lain itu bahkan PBB pun banyak dari kayak seperti hotel misalnya, atau mau minta menyurati bupati supaya dipertimbangkan ditunda pembayarannya karena mereka membutuhkan untuk membayar karyawan. Berarti tidak ada, hampir tidak ada pemasukan juga kita. Jadi PAD sekarang itu mungkin nanti ada beberapa kesempatan menyampaikan satu hari paling ada masuk sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah jadi kita. Tapi memang tidak hanya kita di seluruh Indonesia yang memang mengalami seperti ini. Jadi keprihatinan inilah kita memang betul-betul diuji penurunan di bulan puasa ya, tapi ini kenyataan harus kita hadapi. Mari kita bersama menyikapi ini dengan bijak sehingga yang paling tidak yang saya katakan tadi, ASN dan tenaga kontrak termasuk Bapak dan Ibu anggota dewan bisa tetap gajian,
dan kita bagaimana memikirkan pengaman sosial ini. Karena kalau misalnya ini berlarut, masyarakat kalau kita majukan PSBB itu mungkin berat, karena kita harus siap dana untuk menyiapkan sembako untuk warga kita. Mungkin itu sementara pimpinan yang sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih sudah diberikan penjelasan. Sekali lagi di sini saya sampaikan kita saat ini hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Sekda. Untuk pembahas selanjutnya nanti seperti yang saya sampaikan tadi di APBD perubahan 2020. Demikian untuk bisa dipahami dan dimaklumi untuk rekan-rekan semua. Sesuai dengan yang kita sepakati kemarin di dalam rapat internal, ada 3 hal penting sebenarnya yang akan kita bahas di kesempatan pertemuan sore ini atau di jadwal yang sebelumnya. Yang pertama terkait dengan statement Bupati Kota Gunung Timur Sufyan Hadi yang menyatakan bahwa terlambatnya atau tertundanya yang sisa disebutkan angka tadi 25% itu adalah karena disebabkan oleh Dewan, dan itu tersiar luas di media massa dan media sosial. Nah, kita meminta untuk klarifikasi, itu yang pertama dulu. Kenapa itu penting? Karena pernyataan seorang pemimpin daerah ini menjadi acuan bagi rakyatnya, menjadi patokan, dan apalagi terjadi dalam situasi kondisi saat ini. Jangan sampai muncul opini yang membenarkan bahwa terjadinya persoalan keuangan daerah yang terjadi saat ini, termasuk keterlambatan itu adalah ulah dari lembaga wakil rakyat. Nah, ini harus diperjelas dulu, dan ini kita, apakah Sekda yang wakil menjawab atau perlu nanti sesi khusus nanti kita undang Bupati untuk menjelaskan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kemarin kita sepakati TAPD itu karena apa? Kita ingin tahu betul bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan daerah kita. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama bisa berhitung. Jangan sampai ada kesan yang sudah muncul bahwa Dewan memikirkan nasibnya sendiri dengan mempertahankan angka 11 miliar. Itu yang muncul. Nah, ini kan menjadi sangat berbahaya. Stigma yang muncul akhirnya kita ini Dewan ini tidak ada mikiran rakyat. Padahal yang kita maksud dari apa yang kita dapatkan, yang kita minta pada saat itu adalah bahwa kita ingin keterbukaan. Jangan Dewan ini dibelakangi, karena aturan memang seperti itu. Dewan harus dalam posisi sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sama-sama penyelenggara negara. Karena itulah ada etikanya, ada aturannya. Tidak bisa dengan misalnya sekedar main surat-suratan saja atau sekedar pertemuan tertutup terbatas antara pimpinan dengan pihak eksekutif tanpa misalnya kita tidak tahu akhirnya apa yang terjadi. Ini tidak boleh seperti itu, karena ini konsekuensi yang terjadi, apapun yang terjadi di besar itu lembaga kita akan bertanggung jawab, bukan individu lagi. Nah, karena itulah kita sebenarnya ingin lebih tahu jauh apa sih kondisi keuangan kita. Sudah dipaparkan sebenarnya, sudah ada sebagian yang terungkap tadi. Saldo kas kita tadi sudah berapa sih sebenarnya di bank Kalteng misalnya, atau di bank BRI, di bank itu ada berapa sih sisa sebenarnya, kan begitu. Nah, dalam sekian bulan ke depan kalau ini misalnya dana tidak masuk, apa yang terjadi? Misalnya anggaplah Covid ini akan berlanjut sampai misalnya 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi lah. Lalu misalnya Covid semakin parah, kita tidak bisa hidup PSBB, ada tidak duit kita? Kalau tidak ada, mari kita bahas bersama. Kita sepakati apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Itu yang penting. Kalau sekedar misalnya mendengar paparan ini,
ya cukup dikasih kartu fotokopian saja dibagikan, cukup seperti itu. Karena niat kita sebenarnya, mohon maaf Pak Sekda, tidak ada kepentingan untuk kita ingin menjatuhkan pemerintah, dan tidak ada. Buat apa kita melakukan itu? Kita hanya ingin bahwa daerah ini sama-sama kita untuk mengatasinya. Persoalannya apa? Dibuka saja dan ditutupi. Termasuk misalnya dalam pemotongan angka-angka yang 50% itu betul dah semua dipotong itu. Kok coba dibuka angka-angkanya semua. Semua SOP itu sesuai tidak angkanya. Kalau jangan sampai Dewan 11M, kemudian SOP lain ada yang cuma misalnya 10%, 20% dipotong. Kan ini tidak adil. Kalaupun ada penjelasan, harus ada penjelasan yang argumentatif, jelas. Ada dasarnya kan seperti itu. Nah ini yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga yang di rapat yang kita bahas di internal kemarin adalah kita ingin tahu bagaimana kinerja dari tim gugus tugas. Kita bukan ingin menguliti sebenarnya, tidak ada maksud ingin menguliti COVID, tidak ada. Kita hanya ingin tahu karena kondisi di lapangan masyarakat kita mengeluh di mana-mana. Pembagian sembako yang kita tahu, yang saya sampai hari tahu cuma 1.500. Sementara yang terdampak itu menurut pengakuan dari dinas sosial kemarin catatannya sudah sampai 30.000. Persentasenya berapa yang sudah terbagi seperti itu? Apa? Kenapa belum dibagi? Ini jadi persoalan. Kalau misalnya uangnya tidak ada, nah ini yang jadi masalah. Kita cari jalan keluarnya. Misalnya potong mana, apa lagi harus kita, dana-dana apa lagi harus kita coba bedah lagi. Kita buka sama-sama. Jadi sekali lagi mohon maaf kawan-kawan dari eksekutif, kami tegaskan bahwa kami tidak ada niat untuk ego ingin menjatuhkan, menguliti ataupun interest pribadi terkait dengan persoalan ini. Ini semata-mata kita ingin keterbukaan, ingin sama-sama menyelesaikan persoalan ini sehingga kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa saja, bertanggung jawab kepada rakyat, juga bertanggung jawab nanti kelak ketika kita sudah tidak mungkin di dunia lagi, mungkin itu pimpinan. Jadi tidak ada beda, mohon dijawab nanti. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini saya tidak membatasi karena ini memang sudah ada kesepakatan dari tim bangga kita. Kita hari ini memang tidak ada pembahasan hanya ada nanti di perubahan. Sejak awal sudah saya katakan. Tapi kalau memang Pak Sekda mau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, silakan. Cuma sekali lagi saya tekankan tidak ada pembahasan. Silakan Pak. Silakan. Pimpinan. Ya. Pimpinan, mohon izin pimpinan sebelum Sekda. Mohon izin saya perlu juga menyampaikan terkait permasalahan pada pekan lalu atau beberapa hari yang lalu supaya jelas pimpinan. Mohon izin bisa tidak pimpinan? Silakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta jajarannya yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, karunia dan inayah yang telah diberikan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa dapat berjalan dengan lancar dan juga kita di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur lepas dari penyakit corona yang sedang mewabah di Republik atau di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, pimpinan, saya terkesan, jujur saja, agak keras sedikit, terkesan dibodohi. Ya, kenapa?
penjelasan, tidak perlu dijelaskan pimpinan. Lebih-lebih saya ini 3 periode pimpinan. Jangan membawa DPRD ini seperti anak-anak sekolah minggu atau anak SD. Dijelaskan dia udah tahu kepala atau muka ini ditapak. Ini yang jadi masalah pimpinan. Jadi saya luruskan, kemarin kita sama-sama disampaikan surat edaran kepala daerah terkait apa yang sudah dipaparkan, disampaikan oleh Bapak Sekda tadi. Kita mengakui itu adalah aturan yang harus kita jalani dan harus tunduk dan patuh. Ini pimpinan. Yang kedua, bergulirlah permasalahan ini, lalu DPRD yang selama ini pada tanggal 17 Agustus hampir setahun, 17 April kemarin hampir setahun ini sudah kita dipercayakan oleh warga masyarakat sebanyak 40 orang duduk di DPRD. Lalu pekan lalu DPRD ini membuat kesalahan yang fatal. Apa kesalahan yang fatal? Gara-gara DPRD ini sehingga semua macet urusannya, sampai gaji ASN pun tidak terbayar di bulan ini. Ini statement Pak Bupati di Radar Samping. Dan Pak Bupati ada melemparkan statement. Kenapa DPRD ini membongkar rahasia negara? Lalu pernyataan di hati kecil saya, pertanyaannya, rahasia negara yang mana yang kita bongkar? Kita ini berdiri, ditugaskan mewakili warga masyarakat. Uang ini uang rakyat. Lalu kita bahas ini untuk rakyat. Untuk apa kita merahasiakan? Kebetulan ada Pak Sekda, saya langsung bertanya nanti, rahasia negara yang mana DPRD membuka itu? Rahasia negara yang mana? Nah ini. Lalu berbicara rasio. Rasio apa yang disampaikan oleh abang saya tadi? 50%. Ya kita tunduk dan patuh. Kalau memang kurang Pak Sekda, ambil dari gaji DPRD. Kami siap. Saya pribadi siap Pak Sekda. Berapa kali-kaliannya saya siap. Demi untuk rakyat. Tetapi janganlah menyalahkan kami seperti anak kecil. Jangan. Berbicara rasio, hitungannya. Kita bawa kalkulator atau HP yang bagus semua. Kita berbicara dari awal dulu. Rasio ini rohnya dari mana? Begitu kan Pak Dadang? Ini kebetulan ada senior saya urusan aturan, paham betul Pak Dadang. 2019 bulan November kita sama-sama duduk bersama membahas APBD murni 2020. Lalu evaluasi gubernur. Lalu kita berbicara penyempurnaan anggaran atau penyempurnaan RKA. Sudah kita lakukan pimpinan. Tetapi sampai saat ini RKA yang disempurnakan itu masih belum ada pimpinan di tangan anggota DPRD semua. Kalau dengan pimpinan pasti ada ya. Saya tanya langsung pimpinan, ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada pimpinan RKA yang disempurnakan oleh pihak eksekutif untuk DPRD? Atau yang dinamakan PA pimpinan, ada atau tidak ada? Ada, tidak dibagikan. Ini yang jadi masalah. Kalau anggota dewan ini pegang di PA semua, Pak Sekda, kami paham, kami tahu di SKP di mana yang kurang 50% itu. BPK apa yang disembunyikan? Ini yang jadi masalah pimpinan. Harusnya sudah ada di masyarakat. Di PA harus ada. Itu menjadi tolak ukur untuk kita merasionalisasi anggaran supaya masuk di perubahan nanti. Kita 600 miliar. Ya wajar saja karena sesuai dengan aturan 50% 11 miliar 300 harus ditarik. Itu harga mati. Ditariklah oleh eksekutif. Tidak ada tawar-menawar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu di SOP di mana yang betul-betul 50%? Atau tolak ukur kita mana di PA-nya? Ini yang jadi masalah kita. Bukan kita menghambat urusan pencegahan COVID ini. Ini pimpinan.
supaya bisa dipelajari pimpinan. Keluarlah di media, Palangka Express tidak salah. Fraksi PD Perjuangan tidak berani ngomong. Nah ini yang jadi masalah juga. Seolah-olah kami fraksi PD Perjuangan ini menutup diri, atau kami fraksi PD Perjuangan ini bodoh-bodoh semua, atau tidak berani. Ini yang ditanggapi atau dipahami di masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Ini yang jadi masalah. Jadi pimpinan DPRD Kabupaten Kota Waringin ini bukan hanya milik fraksi PD Perjuangan, tetapi milik masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur yang diwakili, yang ditentukan pada tanggal 17 April 2019 kemarin, yaitu rekan-rekan sebanyak 40 orang. Maka disitulah sesuai dengan sumpah janji kita tanggal 14 Agustus 2019 kemarin, bahwa kita siap bertanggung jawab apa yang menjadi sumpah janji kita dan apa yang menjadi jabatan yang kita pikul bersama pada hari ini. Jadi itu pimpinan, janganlah membawa DPRD ini seolah-olah di bawah eksekutif. Saya tadi memahami apa yang disampaikan Pak Sekda. DPRD ini sama, sejajar, penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 yang diperbaiki. Kalau saya tak salah, saya pada PP nomor 12 tahun 2018 itu tanggung jawab DPRD bersama dengan tanggung jawab pemerintah daerah atau yang dinamakan eksekutif dan legislatif. Jadi kalau sampai eksekutif ini menuduh bahwa DPRD gara-gara 11 miliar 300 tadi semua stagnan, semua tidak jalan. Saya kutip apa yang disampaikan oleh dari paparan Pesekda tadi. Yang di rasio yang dilaporkan ke pemerintah pusat kurang lebih 300 miliar. Bukan begitu Pesekda? Nah, sekarang yang harus dilaporkan kurang lebih 400 miliar. 490. Nah, selisihnya hampir 200 miliar. Begitu Pak Sekda? Hampir 200 miliar. Loh kok gara-gara 11 miliar 300 semua hancur. Sedangkan selisih ini 100 lebih, hampir 200 miliar. Gara-gara 11 miliar 300. Pegawai semua tidak digaji. Kan aneh. Berarti ini memang sengaja memojokkan DPRD supaya DPRD inilah kena batunya oleh masyarakat. Nah, keinginan kita, Bapak Sekda yang mewakili kepala daerah, pimpinan, kita bukan meneliti, tetapi mencari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya sendiri tidak tahu kapan sembako itu dibagi. Lalu 32 miliar itu untuk apa saja? Ada enggak program sembako? Saya tidak tahu, kecuali pimpinan yang tahu. Saya tidak tahu, atau kawan-kawan yang tahu. Nah, sedangkan pidato presiden, pidato Pak Gubernur, semua dibagi sembako, ya sembako. Sekarang tidak ada. Nah, saya sampaikan terkait transparan. Kalau memang betul-betul kita menyampaikan informasi, mari kita sepakati kontrak koran semua. Berapa lembar yang kita kontrak? 2 lembar, semua koran yang ada. Ya, pemerintah daerah supaya menyampaikan bantuan dari perusahaan A, program CSR-nya ini pencegahan COVID. Lalu ini bansos dari APBD. 2, APBD daerah, APBD kabupaten. Ini. Lalu bantuan dari provinsi. Ini. Bantuan dari APBN atau pusat. Ini. Supaya jelas semua. Lalu kepala desa memprogramkan pembagian apa menggunakan ADD dengan DD. Ya semua diinformasikan lewat media sosial atau media cetak supaya tidak
membuat pertanyaan-pertanyaan yang membias supaya jelas tersedia. Kalau itu kita laksanakan, tidak ada ribut-ribut seperti ini, tidak ada. Lalu kalau pimpinan bijak, ya pimpinan yang menjelaskan, sudah rapat internal, kalian dengan berbicara statement di media, ini jawabannya. Nah sekarang ada tak dilakukan seperti ini? Seperti itu. Ya wajar saja seperti bola liar, karena yang di pojokan ini seperti peribahasa jatuh tertimpa tangga. Sudah dewannya di pojokan, lalu harga diri kita di pojokan. Ini saya agak keras, mohon maaf, ini bulan puasa, tetapi inilah suara rakyat yang saya sampaikan. Jadi saya siap menerima konsekuensinya kalau memang ini menjadi permasalahan yang fatal, atau saya melabrak atau melanggar keputusan fraksi PD Perjuangan. Saya siap pimpinan. Saya tidak takut demi masyarakat yang ada di kabupaten. Jangan sampai harga diri diinjak-injak. Lebih baik harta saya habis daripada harga diri kami, harga diri dewan, harga diri saya pribadi diinjak-injak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum melanjutkan pimpinan, mohon tanyakan mana DPA-nya. Terima kasih atas waktunya dan kami kembalikan waktunya. Mohon izin pimpinan karena kita sudah puasa, supaya nanti saya memahami apa yang dikatakan teman-teman karena belum memegang. Kemarin kan hasil setelah kesepakatan kita setelah diresolusi oleh setelah dikonsultasikan di gubernur, itu ada pertemuan tim Banggar dengan tim TAPD. Saya tidak tahu kelanjutan, kemarin sudah ada pertemuan kan. Nah, tapi mungkin ada yang tidak terima, ada yang belum manut. Jadi gini saja, kita ambil jalan tengah. Yang pertama, tadi ada pernyataan dari Pak Arsad tentang statement. Saya tidak mau Pak berstatement karena itu bukan saya. Saya tidak ada statement macam-macam karena saya ingin fokus dalam mengerjakan menangani COVID-19 termasuk ke kewajiban kita sebagai tim anggaran. Jadi saya tidak bisa menanggapi karena itu statement Pak Bupati, saya tidak bisa mewakili statement. Jadi tapi saya berharap mari kita redakanlah ini, kita sama-sama bagaimana menyelesaikan. Tadi kaitan dengan rincian, karena sampai saat ini untuk memenuhi 490 itu kita belum dapat semua. Nanti saya minta tim anggaran menyampaikan secara rinci saja SOPD itu berapa, ini misalnya contoh dinas pendidikan berapa dipotongnya, supaya nanti teman-teman yang anggota ini membaca satu persatu menelitinya termasuk dengan DPA yang ada. Tolong disampaikan itu DPA-nya termasuk yang kita resmisasi ini. Nah sementara kami masih mencari di mana peluangannya untuk menutupi 490 itu, supaya nanti, karena kalau kita berdebat hari ini satu persatu kan belum memegang rinciannya, supaya melihat seperti bilang teman-teman anggota tadi, jangan-jangan ada SPD yang kurang dari 50% dipotong. Nah supaya nanti melihat saja SPD yang dipotong itu berapa. Nah jadi karena kita hari ini tidak membahas itu, nanti biar kita kasih dulu rinciannya, jadi bisa dipelajari. Jadi nanti misalnya ada pertemuan timbangan itu bisa dikupas satu persatu tentang misalnya tadi ada SOP yang kurang dari 50%, kenapa? Saya memahami aja kalau misalnya dikira ada mesin yang mungkin saja di dinas ini ada simpan itu seperti itu. Jadi lebih baik dinas itu aja daftarnya disampaikan, termasuk tadi DPA-nya. Nah mengenai itu misalnya dewan saja tidak, karena saya sampaikan kemarin kita yang penting menyampaikan dulu laporan walaupun belum tercukupi, karena mencari 490 tidak mudah, karena kita ini sudah berjalan hampir 2 triwulan. Beda kalau kita disuruh diperintahkan itu dari awal tahun resolusi 50%, tapi kita belum belanja. Ini kan sudah berjalan, sebagian sudah, bahkan dana DAK itu ada yang sudah dibayarkan, dana multi ada yang sudah terbayarkan, karena sudah berjalan. Kita tidak ada yang tahu kalau ada musibah seperti ini kan. Nah jadi saya usul ke pimpinan, karena kalau kita berdebat nggak selesai ini, lebih baik
nanti kita sampaikan rincian per subsidi yang dipotong. Kalau masih kurang kita duduk bersama. Yang mana yang kita drop, seperti saya senang dari Pak Rimun. Kapan perlu gaji kita tunda misalnya. Kita 12 bulan gaji. Kalau memang tidak mencapai 50%, bisa saja kita hitung 10 bulan dulu. Karena ini kan kita masih rancang-rancang ini. Siapa tahu Covid selesai, membaik ekonomi, kita masih bisa menyesuaikan lagi. Karena kan pembahasan pada penyesuaian perubahan. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Saya tidak ada menyalahkan siapapun. Tapi saya minta statement kalau bisa. Jadi saya sebagai sekda sebenarnya bukan bupati. Kami kan sistem komando masalahnya. Beda dengan anggota. Di sini kan kolektif kolegial. Kalau di sana kan, nah saya tidak tahu. Saya tidak menanggapi statement. Tapi saya minta nanti kita sampaikan saja rincian yang dipotong per SOPD supaya dilihat situ kalau ada yang kurang dari 50%. Karena ada kecamatan itu bila dipotong 50% itu uangnya habis. Termasuk kemarin saya dengar di Dewan yang sisa 11 itu pun tidak sampai lagi. Nah, karena sudah terpakai. Sebagian sama saya ini di SPD lain itu ada seperti itu. Karena pusat ini membuat regulasi, jangankan ada perjalanan atau bahkan listrik dengan PDAM dengan internet pun tidak diperhitungkan kita. Apa kita 6 bulan ke depan ini gelap-gelapan kantor seperti itu. Tapi kita tidak mungkin seperti itu. Dia harus kita pikirkan bersama. Saya senang sekali teman-teman juga di Dewan sama-sama mikirkan ini, sehingga nanti supaya lebih rinci dikasihkan saja semua rincian per SOPD itu, termasuk DBA tadi, supaya dilihat di situ. Lihat di situ mana yang kita kurangi. Kalau masih kami sambil menghitung, nanti kita pertemuan. Nah ini final sepakatnya. Misalnya 940, karena kita masih ada waktu. Kalau kita tidak memperbaiki ini, maka sisa yang turunan ini 21 miliar itu hilang. Sayang sekali kita, saat kita membutuhkan dana, ini nanti hilang. Nah, jadi itu mohon dipahami, saya usulkan pimpinan begitu saja. Nanti kita sampaikan rincian supaya semua mengetahui, semua melihat, semua menghitung. Jadi sama-sama nanti bila sudah memahami semua, baru kita rembukan lagi. Nah jadi itu permintaan saya pimpinan. Jadi kalau memang nanti setuju, kita akan sampaikan secara rinci tentang per subsidi yang dipotong 50% itu mungkin ada yang lebih dari 50%. Kenapa? Menutupi yang lain yang di kecamatan, misalnya contohnya dananya kalau dipotong 50% itu sudah tidak ada, karena dia sudah berjalan. Misalnya contoh ini sampai turun kedua kan berarti kalau habis turun kedua berarti 50%, dipotong berarti 0 duitnya. Nah ini karena sama-sama kita pikir bersama, tidak mungkin kecamatan itu tidak buka. Nah jadi supaya jelas saja, ini kan kita sama-sama, ya saya katakan kita di satu tubuh, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, sama-sama kita memikirkan ini. Lebih baik rincian itu supaya nanti teman-teman juga tidak tanya-tanya lagi, jelas rinciannya, sehingga sama-sama ikut memikirkannya bagaimana kekurangannya. Itu pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti dari rekan-rekan sudah jelas disampaikan Saudara Sekda. Dalam hal ini kami tegaskan juga, kami unsur pimpinan tidak ada juga menerima DPA. Dalam hal ini mungkin ada tidak pernah sampai ke kami. Saya tanyakan ke Pak Rudi, siapa tahu ada di Pak Waket 1 atau Waket 2. Jadi dalam hal ini kami tidak pernah menerima, itu saja. Oke, pimpinan. Ada yang mau Kursi juga pimpinan. silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Pak Sekda. Yang pertama, sehubungan kita berada di bulan yang penuh kasih sayang, Rasulullah telah menjamin sebuah istana di surga bagi berada siapapun yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia berhak untuk itu. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita meninggalkan perdebatan berarti kita melaksanakan sunnatullah. Bagi yang beragama muslim tentu wajib untuk mematuhi, karena hanya ada dua, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, petunjuk hidup kita, way of life kita. Rekan-rekan sekalian,
hadirnya Sekda pada hari ini merupakan wujud bukti bahwa betapa akrab dan intimnya pemerintah daerah dan DPRD. Dan hadirnya Pak Sekda merupakan representasi dari hadirnya seorang Supian Hadi Estikon, Bupati Sehati Jilid 2. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, dengan perkumpulan kita pada hari ini menandakan bahwa Pemda dan DPRD memposisikan pada posisi yang sama, adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kotim terutama di wilayah kesehatan. Hanya cara dan pola yang berbeda sesuai dengan ketentuan aturan main yang telah diberikan kepada kita semua. Pak Sekda sebagai eksekutor, kita sebagai tukang kontrol. Apa yang kita kontrol? Ingat, sebelum kita memangku dan duduk di dalam ruangan ini ada salah satu ungkapan yang telah terpatri dan kita ucapkan dalam sumpah nama Tuhan. Demi Allah, saya bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya. Konkretnya ialah DPRD sebagai tukang kontrol apakah pemerintah daerah bekerja sesuai dengan track yang telah diberikan oleh aturan main. Apa tracknya? DPRD tentu melihat patronnya. Patronnya sudah jelas bahwa Perpu 1 2020 khusus COVID dan aturan-aturan pendukung lainnya. Semuanya jelas bahwa terkait dengan penanganan COVID, posisi DPRD sungguh-sungguh sangat dilemahkan akan itu. Semua aturan dibypass semua. Yang seharusnya bahwa pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, tapi demi keleluasaan maka pemerintah daerah berwenang untuk menggeser sebelum dilakukan perubahan APBD. Aturan mengatakan itu. Nah lantas ketika terjadi berbalas pantunnya antara bupati dengan DPRD yang sekian lama ini, ya kita tidak usah baper lah Pak Sekda ya. Tidak usah terlalu reaktif ketika DPRD Bang Rimbun senior saya menyatakan bla bla bla. Ya itu tugas DPR. DPR memang tugasnya ngomong dan lain segala macamnya. Tapi ingat sekali lagi bahwa kita pun wajib untuk menengok yang lebih tinggi, bahwa si Sekda dan rekan-rekan sekalian melaksanakan tanpa diskusi dengan DPRD karena aturan pun memberikan kewenangan kepada mereka. Silahkan rubah aturan tersebut, silahkan rubah posisi APBD, nanti ngobrolnya itu di perubahan APBD. Tegas mengatakan demikian. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya di sini dengan segala hormat bukan bermaksud untuk membatasi hak dan fungsi kita sebagai DPRD. Jujur, saya di Perpu 1 2020 dengan peraturan lainnya itu sudah merasa sebagai anggota DPR yang terpinggirkan, bahwa banyak fungsi-fungsi anggaran kita yang diambil alih oleh orang-orang yang berada di Jakarta. Kita hilang yang seharusnya Pak Sekda mesti ngomong ke kita, tapi akibat aturan tersebut kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, DPRD sebagai fungsi kontrol untuk memastikan pemerintah daerah melaksanakan aturan main sesuai dengan track yang diberikan oleh aturan main. Nah aturan mainnya mengatakan demikian. Karena itu rekan-rekan sekalian, silahkan apa kata Pak Sekda tadi bahwa akan diberikan lampiran-lampirannya kemari secara tertulis. Silahkan kita diskusikan kembali. Nah silahkan kita diskusikan kembali, itu sebenarnya tidak ada cerita itu Pak Sekda ya. Tidak ada cerita, dan saya ini tergabung di dalam grup beberapa DPRD di kabupaten kota. Tidak ada yang ribut sih. Tidak ada yang ribut. Intinya menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk melakukan upaya-upaya penanganan dan memutus rantai COVID-19. Sakit, yes. Pedih, apalagi Pak Sekda. Kita hari-hari saya berada di lingkungan kampung, tempat saya di kampung, berada di pasar. Apabila ambaras kami dibagi. Tadi malam RT nelpon saya 2 kali, diomelin oleh warganya karena kemarin disuruh mendata, tapi sampai hari ini jangankan barasnya, baunya gini-gini. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sampai ke saya, kita juga bingung Bu, kita juga bingung. Apa disampaikan rekan-rekan sekalian? Suasana kebatinan kami merasakan akan itu. Suasana kebatinan kita sama. Di satu sisi kami dituntut oleh masyarakat karena kami selalu berkumpul dengan mereka. Apabila baras dibagi, di sisi lain habis sudah kami ini. Kewenangan kami untuk tanya lebih dalam ke Pak Sekda Bu, tidak ada. Pak Sekda ini kita ngamuk-ngamuk sini, saya izin pulang bilang Pak Sekda. Itu Pak Sekda. Karena Pak Sekda tidak ada
kewajiban untuk membahas lebih dalam dengan DPRD, karena aturan mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap di sini Pak Sekda ya, yang pertama untuk memfungsikan tugas dan fungsi DPRD agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, mohon perhatikan DPRD dalam konstruksi anggaran. Perhatikan DPRD. Sekali lagi kita bupati dan DPRD itu laksana laki bini boy, laki bini. Sore ini si istri mau minta bika, ketika suami tidak mengizinkan boleh bika, haram bika itu. Tuh, duit bersama. Nah oleh sebab itu ketika aturan ini menghilangkan hal tersebut, tolong saya ketuk pintu hati lebih dalam. Kita berada dalam suasana Ramadan, perhatikan kawan kita di DPRD, dan kita DPRD pun memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah. Kita berhusnuzon, prasangka baik bahwa duit yang kita digeser mereka itu betul-betul diperuntukkan sesuai dengan aturan main yang ada. Itu. Yang kedua Pak Sekda terkait masalah baras. Ini juga penting. Mohon dalam tempo yang singkat-singkatnya Pak Sekda entah melalui pola seperti apa segera rilis pers terkait dengan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan RT pendataan agar dapat diberikan bantuan itu. Bentuk bantuannya apa dan akan disalurkan itu kapan, mohon untuk sudah dijelaskan. Sakit turun Polsekda untuk menyahut dan menjawab obrolan-obrolan yang ditanyakan oleh masyarakat. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, Ibu Ketua, mari kita sudahi perdebatan ini. Kita berikan sepenuhnya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mempergunakan duit kita semua ini sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan mohon perhatikan lembaga DPRD karena kita adalah laki dan bini. Karena nyaman kalau sampai kada batagulan, apalagi sampai bebelakangan guring di bulan puasa ini. Saya kira itu. Bila untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Mungkin yang disampaikan senior saya tadi ada benarnya, bahwa kita di DPRD sudah banyak dilemahkan. Tetapi mungkin di sini saya juga mengutip dari SKB 2 Menteri itu di Diktum 12 itu juga sangat jelas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah. Artinya di sini juga cukup jelas bahwa kita memang diberikan kewenangan tetap untuk mengawasi pergeseran anggaran. Nah, ini tetap menjadi fungsi kontrol kita. Jadi di luar kita memang banyak instruksi presiden dan turunan-turunan undang-undang yang lain, kita tetap masih ada berpacu dengan Diktum 12 di SKB 2 Menteri yang di huruf B. Nah, di sini juga kita melihat bahwa kita tetap punya pengawasan yang masih diberikan. Mungkin itu tetap harus diperhatikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota DPR yang saya hormati, Pak Sekda dan seluruh jajaran eksekutif yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Mungkin saya singkat saja pimpinan karena sudah banyak hal yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu tadi. Apa yang saya sampaikan sebenarnya ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi. Berkaitan dengan pembahasan kita hari ini adalah reposisi anggaran, rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh tim eksekutif sesuai dengan beberapa aturan main yang diberikan oleh pusat. Kalau disampaikan oleh Pak Sekda tadi ada kurang lebih 4 dasar hukum kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan anggaran di Kabupaten Kota Waringin Timur ini salah satunya. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi bahwa pada kesempatan ini kita ingin membahas berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Sekda tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Dadang bahwa ada salah satu fungsi DPRD sesuai dengan PP 12 yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi. Fungsi anggaran kita pada kasus COVID ini adalah sangat
sangat dikesampingkan, Ibu Ketua. Coba kita baca dari 4 dasar hukum yang diberikan tadi, itu pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan rasionalisasi anggaran. Mau punya kita itu mau dihabisin ya terserah. Tapi tadi apa yang diminta oleh kawan-kawan tadi tolong diperhatikan. Nah, tapi kalau kita melihat regulasi yang ada, mau dipangkas habis juga kita angkat tangan gitu. Tetapi mohon diingat Pak Sekda, melalui Praksi Nasdem juga kami agar harmonisasi hubungan kita antara DPRD dan eksekutif. Permohonan kami juga sama dengan kawan-kawan. Tolong perhatikan DPRD agar 2 fungsi yang masih melekat pada DPRD masih bisa berjalan, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Apabila anggaran untuk sekwan dipreteli, maka fungsi pengawasan pun tidak jalan. Saya yakin itu. Fungsi pengawasan kami pun tidak jalan dan fungsi legislasi kami pun tidak jalan. Maka dengan ini kami memohon kepada kawan-kawan, marilah kita melihat dari segi aturan ini memberi kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi ini. Namun fungsi pengawasan kita terhadap penggunaan anggaran ini yang tetap melekat. Tadi disampaikan Bang Iwan diktum ke 12 itu fungsi pengawasan yes, fungsi pengawasan kita tetap jalan. Tapi berbicara mau dipangkas berapa di SOPD itu wewenangnya penuh ada di kawan-kawan eksekutif. Nah, untuk menjalankan ini, fungsi pengawasan kita berkaitan dengan tadi pendistribusian beras dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda juga mau beli beras juga di kas daerah kita juga masih kosong lah ya. Untuk gaji kita aja sampai sekarang masih belum terima ini. Saya yakin kalau kas daerah ini tersedia di daerah, saya yakin dan percaya apa yang kita inginkan sama keinginan kita dari pemerintah daerah untuk pembagian sembako lebih cepat. Apalagi kebutuhan masyarakat saat ini sangat mendesak karena sudah beberapa minggu terakhir sudah tidak melakukan aktivitas sehingga kebutuhan pokok ini sangat perlu. Dan mudah-mudahan ini kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, mari kita bersama-sama memikirkan karena ada masih kekurangan 70 miliar ya kurang lebih 200 tadi yang disampaikan Pak Ibu. Nah, bagaimana kita mencari memikirkan untuk menutupi anggaran kekurangan ini sehingga pelaporan pemerintah daerah ke pusat memang benar-benar real nanti agar dana DAO yang tersisa di pusat itu bisa kita cairkan. Nah, ini kalau saya arahnya bagaimana kita mencari solusi ini supaya kita mengejar pemerintah daerah untuk melakukan pencairan terhadap sisa anggaran kita yang masih disandra oleh pemerintah pusat karena kekurangan dana rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin nanti ada langkah-langkah yang disampaikan oleh pemerintah daerah apa saja yang kira-kira bisa membantu untuk melakukan defisit pemangkasan anggaran ini untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pimpinan rapat. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam forum ini. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, mohon izin pimpinan kalau bisa supaya jangan berlarut-larut kita karena saya belum selesai. Oh, ya sudah. perlu waktu pimpinan. Izin pimpinan. Ya, yang terhormat pimpinan beserta rekan-rekan dewan. Yang terhormat Sekda beserta jajarannya, saya nggak panjang lebar. Selamat bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Mengenai pemotongan rasionalisasi, itu mutlak memang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Uang DPRD tidak ada, uang bupati tidak ada, yang ada adalah uang rakyat. Demi kepentingan rakyat, gaji pun siap dipotong.
hanya satu Pak Sekda saya. Bagaimana kita menanggulangi keselamatan virus corona ini untuk masyarakat? Tolong ditata dengan baik agar masyarakat kita mempergunakan masker. Ini peran saya. Terima kasih. Izin pimpinan. Tambahan pimpinan izin. Izin, Bu. Bisa menambahin sedikit? Ya, bisa sekali lagi langsung ditanggapi Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menanggapi pemaparan dari Pak Sekda tadi mengenai rasionalisasi. Harapan saya sebetulnya sebelum rapat ini dimulai harus disiapkan salinan seperti ini Pak Sekda. Jadi kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita akan bedah di sini. Jangan nanti setelah ada pertanyaan baru kita siapkan besok Pak. Setelah besok ada pertanyaan kita siapkan besok, nggak bakal selesai rapat ini Pak. Nyambung terus nantinya. Kapan selesainya? Jadi harapan saya harus disiapkan dulu Pak. Jadi kita akan tahu Pak. Harapan saya begitu. Untuk menanggapi dari rekan-rekan tadi saya sepakat semua dengan saran-saran rekan-rekan saya senior mengacu dari PMK dan SKP 2 Menteri bahwasannya memang seharusnya realisasi 50%. 50% itu karena betul kata Pak Nadia bahwa itu betul-betul adalah uang rakyat. Kita hanya dititipin untuk mengelola saja. Nah, kalaupun gaji harus dipotong, saya pun setuju. Saya setuju saja. Kalau betul-betul untuk rakyat, karena selama ini rakyat mengadu ke kita Pak, bukan ke eksekutif tapi ke kita mengadunya. Kalau gitu. Dan untuk silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPRD. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta jajaran eksekutif yang lain. Saya mungkin singkat saja menyampaikan apa yang harus kita lakukan di dalam hal kami sebagai DPRD sebagai pengawas dalam anggaran. Tadi sudah disampaikan semua oleh teman-teman senior tentang apa yang sudah menjadi kendala selama ini. Cukup jelas, hanya kita sedikit menambahkan beberapa masukan Pak Sekda. Nah, salah satunya tentang tentang anggaran yang untuk dibantu kepada masyarakat. Nah, itu yang sudah sudah dipaparkan oleh Pak Nadia. Nah, di sini saya hanya menegaskan Pak Sekda meminta penjelasan dari eksekutif, adakah bantuan dari perkebunan sawit yang untuk membantu masyarakat tentang kena wabah virus COVID-19 ini Pak, dan perusahaan apa saja yang sudah membantu, nilainya berapa, supaya ini menjadi transparansi kita ke daerah. Contoh Pak Sekda, Dapil 5 ini ada beberapa perkebunan sawit, salah satunya SMP, kalau nggak salah Mbak Enas ya. SMP itu Sinarmas Parenggian sudah memberikan bantuan Pak kepada masyarakat Parenggian kurang lebih 8 ton beras. Nah, ya itu salah satunya Pak. Jadi kami meminta dari pihak perusahaan pun harus ada kontribusi kepada daerah dalam hal menangani tentang wabah ini, membantu masyarakat. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya jelas Pak. Nah, kenapa kami dari fraksi PAN kemarin itu menggulirkan pansus, karena regulasi yang selama ini belum ada komunikasi yang baik. Nah, alhamdulillah
pada hari ini hari Jumat, nah, Allah Ta'ala memberikan waktu yang tepat dan baik. Apa yang kata senior saya Pak Dadang tadi sudah dibaca fatwanya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari awal yang baik bagi hubungan eksekutif dan legislatif ini dalam merencanakan merumuskan apa yang akan kita bahas bersama ke depan yang lebih baik. Mungkin itu saja Pak Sekda yang saya minta penjelasan. Beberapa perusahaan yang sudah masuk memberi bantuan dan berupa apa saja. Apakah mereka melewati asosiasi atau langsung perusahaannya bersangkutan ke gugus tugas? Mungkin itu saja Pak Pimpinan. Ya, makasih. Ya, sekali minta waktu Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua sekaligus pimpinan rapat yang kami hormati, Wakil 1 dan 2, rekan-rekan anggota DPRD yang kami hormati, Pak Sekda dan timnya yang kami hormati. Kami singkat saja. Kalau masalah polemik tadi tidak usah kita tarik lagi, saya setuju kata Pak Dadang. Dan yang kedua, masalah bagaimana kita mencari solusinya supaya dana itu nanti tersiapkan untuk kita yang katanya tadi sudah kekurangan, itu saya setuju dengan Pak Sabana, tidak usah kita kupas. Terus yang ketiga, karena itu kita adalah pengawasan, tadi sudah ditantang oleh Pak Sekda. Kalau memang Dewan ingin tahu kegunaan-kegunaan, datang saja ke gugus tugas sana. Kan itu tadi. Terus yang terakhir, kita ini harus kita jujur saja. Memang kita beda-beda. Kalau saya tidak setuju bahwa kapan perlu gaji pun dipotong. Jangan dulu. Karena kita memerlukan gaji itu. Nanti dibenari oleh Pak Sekda, gimana kita? Ya kan? Kalau memang mau berbuat, ini saya ya, kita terima dulu, nggak usah lah kita terlalu banyak ngomong. Peribahasan itu tangan kanan memberi tangan kiri, tidak usah perlu tahu. Jadi nggak usah kita seperti itu ya. Saya rasa karena komitmen kita bersama, kita adalah suatu kesatuan, adalah pemerintah, kita legislatif dan eksekutif. Mari kita bersatu. Walaupun tadi ada beda, ini wajar, itu anak unik. Tapi Pak Sekda jangan mengambil hati. Pak Bupati juga, kita tahu juga, bukan saya membela. Saya tidak terlalu akrab juga dengan Pak Bupati, tidak jarang ketemu. Sama-sama dari Perenggian. Tapi mungkin juga situasinya. Jadi kita janganlah berbicara ke belakang lagi. Mari kita tata ke depan bagaimana caranya. Kata Pak Sabana tadi, Pak Sekda tadi, kita harus mengamankan supaya dana kita ini ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Ibu. Masih pimpinan, jadi untuk melengkapi keseluruhannya ini karena ada perwakilan fraksi-fraksi, jadi saya sedikit memberikan masukan saja. Jadi saya langsung saja pimpinan terkait menindaklanjuti permasalahan penjelasan dari Pak Sekda. Memang apa yang diutarakan rekan-rekan semua ini adalah kita mengacu kepada aturan. Namun saya minta kepada rekan-rekan anggota DPRD, kita di sini adalah satu lembaga yang sesuai dengan melaksanakan tugas kita fungsi pengawasan. Jadi di sini saya namanya Pak Handoyo, itu anggota DPRD tahun 2014-2021. Jadi saya tidak lagi berbicara, kita di sini senior dan junior. Jadi mohon rekan-rekan anggota DPRD di sini kita adalah satu kesatuan anggota DPRD tahun 2014 tahun 2020 tahun 2014 tahun 2024. Nah, jadi di sini saya mohon tidak ada lagi senior dan junior, kita atas nama lembaga. Jadi saya langsung saja pimpinan bahwa karena memang situasi dengan kondisi kita saat ini perlu adanya menindaklanjuti COVID dan aturan-aturan itu sudah jelas melalui Perpunya. Jadi saya juga menganjurkan tidak ada lagi polemik antara eksekutif dan legislatif. Marilah kita duduk bersama untuk menindaklanjuti permasalahan ini agar pelaksanaan di lapangan itu segera dilaksanakan. Karena kita tahu sendiri pihak eksekutif sudah juga bekerja keras dalam rangka mencari keuangan, yang mana dengan saat ini kondisi keuangan kita sangat sulit.
karena dari sisi lain di pusat pun mengadakan pemangkasan rasionalisasi yang cukup besar, dan juga di daerah juga mengadakan rasionalisasi untuk penanganan COVID. Dan dengan saat ini pemangkasan-pemangkasan yang telah dilakukan oleh eksekutif sudah dilaksanakan, namun anggaran keuangannya apa yang telah diutarakan oleh Pak Sekda tadi, keuangannya belum sampai dengan saat ini terkendala oleh transfer daerah, karena adanya satu hal rasionalisasi itu kalau tidak dilaporkan terjadi penundaan. Nah itu mungkin ada salah satu kendala-kendalaan. Maka kami memberi masukan saja, saya secara pribadi dan atas nama praksi, bahwa menyerahkan sepenuhnya saja kepada eksekutif untuk mencari anggaran itu, dan nanti fungsi pengawasan kita selalu melekat. Apakah itu nanti sampai proses di lapangan, kalau memang ada anggarannya itu segera saja dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan Perpu 21, bahwa pelaksanaan COVID itu diutamakan. Daripada kita muncul politik, kita dinilai di mata masyarakat juga tidak ada penyelesaian, karena ini adalah wabah yang memang harus bisa diselesaikan. Kalau wabah ini cepat, insya Allah mungkin tidak ada lagi permasalahan-permasalahan terkendala keuangan. Itu saja pimpinan. Jadi saya sebenarnya mengapresiasi juga pihak eksekutif, karena menghitung anggaran itu tidak mudah, menghitung anggaran program-program itu tidak mudah, pangkas-memangkas itu tidak mudah, karena memang sampai sekarang ini sudah tahun berjalan sampai triwulan kedua, dipotong 50%. Bagaimana cara menghitungnya? Saya juga bukan orang ekonomi, biarpun saya ini sudah 3 periode di DPRD juga tidak memahami hal itu. Cuma kita fungsi pengawasnya agar pelaksanaannya itu sampai di lapangan, itu sampai ke masyarakat, bagaimana tim kesehatan bekerja, bagaimana masyarakat merasakan dampak COVID ini, semua sudah tidak bisa jalan, semua sedih. Jangankan yang tidak berduit, yang ada duitnya pun pusing. Demikian. Sama saja saya tidak sepakat kalau anggaran-anggaran itu tadi dipangkas, karena memang hak DPRD itu adalah hak menerima gaji, dan memang saya duduk di DPRD dan menerima hak gaji, dan saya bekerja, itu hak saya. Demikian pimpinan, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Waktu sedikit Bu. Izin, sudah Sedikit aja Pak. Ya supaya saya pikir mau saya berdiri dulu ya supaya adil ya. Yang lain tadi ngomong semua ya. Mungkin saya hanya masukkan aja sedikit. Yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, polemik boleh berbeda, itu wajar saya rasa. Tetapi kita harus cari jalan keluar. Tentang tugas kita sebagai misalkan pengawasan, itu harus kita perkuat. Tapi saya ingin di dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kepada kita semua, saya melihat situasi pandemi COVID-19 ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas dewan, tetapi tugas seluruh bagian lapisan masyarakat. Yang ingin saya sampaikan khususnya ke pemerintahan daerah, tolong ciptakan satu sistem tertib lingkungan yang dikatakan di RT untuk penanganan COVID-19. Kenapa saya sampaikan begitu? Di setiap RT pasti Pak RT tahu berapa jumlah orang yang tidak berkemampuan, berapa jumlah orang yang berkelebihan. Harus dibangun partisipasi aktif daripada semua orang. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Jadi kira-kira misalkan kalau ada penegasan dari pemerintah daerah kepada setiap RT, di sana bisa dihimpun siapa yang bisa memberi baraskah, memberi apakah, yang lain-lain bisa menangani untuk membantu semprotkah. Ini saya rasa masukan yang perlu dipikirkan oleh semua kita. Karena kami juga berbuat Pak, bukan hanya pemerintah daerah dan bukan ini, semua kita berbuat untuk penanganan COVID-19. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di mana kita melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan. Saya ingin khususnya di dalam kesempatan ini lakukan yang namanya penanganan untuk kebutuhan pangan masyarakat. Kita perkuat bantuan untuk akses di petani-petani Pak. Sekarang harus menanam singkong kita ini semua, menanam puncuy atau apa namanya itu, gembiri segala macam. Ini harus kita perkuat. Jadi jangan kita ini terlalu banyak
ini begitu, statement begitu mengecilkan dan lain sebagaimana. Itu tidak boleh. Marwah kita bersama menangani Kabupaten Kota Waringin Timur harus kita bangun bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Mohon izin Pak Seda, ini mungkin terakhir ya, saya dikasih kesempatan sama Bu Ketua. Saya ingin menanyakan sama Pak Seda, saya tidak lagi menghormati karena waktu sebentar lagi, insya Allah semua saya hormati yang ada di sini. Jadi begini, apa yang diucapkan Bang Dadang, kita saling berakuran, kadang boleh bahasa sarekan, sepakat itu Bang Dadang. Hari ini kami turun dengan Pak Seda dengan senyuman yang ramah itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Namun satu Pak Seda, saya tidak mendengar Pak Seda ini mau berbuat kepada masyarakat. 168 desa ini yang kemarin dibagikan pemerintah hanya dalam lingkungan kota saja Pak Seda. Saya ingin mendengar jawaban Pak Seda hari ini. Apakah rencana pemerintah daerah 168 ada pembagian sembako? Karena saya hitung COVID-19 kalau sampai 15 hari lagi Pak Seda, insya Allah masyarakat banyak yang berteriak. Tadi sepakat, Pak Gultom sampaikan begini-begini, tanam kunjui, tanam apa? Itu bukan mendorong meringankan beban masyarakat, malah memberikan penyakit buat masyarakat kalau kita suruh mereka tanam singkong. Tapi justru pemerintah sekarang yang saya tanyakan, ada nggak rencana pemerintah untuk membagikan ke 168 desa dan 17 kecamatan itu? Karena saya terus terang saja dari Partai Golkar saya selalu menyuarakan itu. Kalau itu sudah terrealisasi Pak, yang di DPR ini salah aman. Ramai juga. Tinggal Pak Seda, besok akan kami kucurkan dana yang kami hitung sekian. Nah ini yang saya ingin tanya Pak Seda. Walaupun waktunya tinggal 15 menit jam 4 karena sesuai tatip, kami sepakat. Berapa sudah anggaran yang diperkirakan untuk membagi kepada masyarakat? Itu saja Pak Seda, terima kasih. Karena kalau belum pasang ya. Yang pertama, tadi diingatkan teman-teman semua bahwa pasal 12 itu kan fungsi pengawasan. Sebagai saya katakan ini satu tubuh, tidak mungkin pengawasan itu tidak dilaksanakan. Ini menjadi catatan kami memikirkan itu. Makanya waktu awal kemarin, kenapa saya berani mengambil kebijakan Dewan jangan dulu dipangkas. Saya masih berusaha di lain. Coba sempat ribut-ribut, makanya saya tidak ada statement sekali, saya tidak mau saya. Karena saya memikirkan anggaran yang mati-matian, bagaimana dengan teman-teman. Jadi gini, di dalam anggaran COVID yang 32 miliar 300 itu ada untuk membeli beras 10 miliar. Cuma duitnya belum ada. Ini. Jadi gini, ya, supaya teman-teman jelas ya. Makanya aku mau menjelaskan tadi. Sama-sama gini mikirkannya. Jadi gini, saat ini yang kita pikirkan ASN dengan tenaga kontrak dengan anggotanya gajian itu dulu. Makanya kita mau mengambil ada dana DAKDR kita di titik di BNI itu 30 miliar untuk menambah yang 39 kan tidak cukup. Sehingga kita nanti insya Allah dalam beberapa hari bisa gajian. Lalu kita prioritaskan memenuhi 50% ini supaya yang 21 itu turun, supaya seperti bilang Pak Wakil 1 tadi kita bisa membeli beras. Pas masyarakat Lampuyang sangat panen, Sungai Sugih panen, kita membeli beras sama-sama, itu orang Dewan turun eksekutif. Gitu. Kita tunjukkan bahwa kita di satu tubuh, tidak mungkin suami membiarkan istrinya terlantar. Itu. Jadi saya tetap memikirkan, makanya sudah tidak mungkin saya tidak sedikit pun saya suara apapun dari teman-teman itu wajar karena fungsinya menyuarakan itu. Jadi tidak ada sedikit pun di hati saya suatu pribadi ya. Sebagai sekda atau sebagai pribadi tidak ada salah, cuma saya pikir itu dinamika dalam menghadapi masalah musibah seperti ini. Wajar kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita emosi, wajar karena siang malam kan kadang kita berpikir. Saya termasuk orang yang kadang-kadang gak tidur kalau melihat isi kas itu habis. Nah banjir kemarin ini sudah mulai lagi 9 kecamatan kita banjir, harus didistribusi. Nah jadi yang didistribusikan itu sumbangan nanti di kopi saja, kasih ke sekuan di kopi ini. Berapa sumbangan perusahaan, berapa yang disalurkan supaya bisa nanti teman-teman mengawasi mana sumbangan pihak ketiga, mana yang dana COVID. Kan jelas itu.
Jangan sampai, mohon maaf ini, di eksekutif saya sendiri misalnya, siapa tahu anggota saya atau anak buah saya yang nakal, harus sama saya nyiapkan ke kepala desa, dibantu perusahaan Kementerian Pertanian 1.600 paket. Siapa tahu kepala desa nakal dibuatnya pertanggungjawaban dari Habibie atau Didi, kan tidak penyelewengan itu. Janganlah, ini duit nyawa ini. Jadi kita tidak mungkin itu. Jadi nanti biar nanti di copy saja, saya tidak mungkin membaca ini, saya puasa, agak haus saya tidak. Jadi nanti dibagikan saja supaya tahu berapa yang sumbangan pihak ketiga, mana yang didanai dari COVID, mana yang dari pihak ketiga, mana yang sudah disalurkan. Ya, ya itu masuk di perkebunan. Nah jadi kita open saja, karena kita ini satu suami istri dan rumah tangga biasa bertengkar, tapi ujung-ujungnya kan makan bersama. Itulah maksud saya. Artinya tidak mungkin suami istri membelakangi tadi. Jadi Pak Wakil dengan termasuk yang lain itu sudah ada di dalam anggaran itu, kita siapkan 10 miliar untuk membeli beras, rencananya menunggu pas lampu yang itu panen, duitnya ada, lalu kita sama-sama membeli tebalan sana. Nah yang mana yang kita bagikan? Nah yang jadi pikiran saya itu, kalau ini berlalu kita PSBB duit dari mana? Itu aja yang sekarang saya pikirkan. Saya memikirkan bagaimana merasionalisasikan ini tetap, termasuk punya anggota dewan tetap sesuai SKB, tapi nanti kita tetap akan memikirkan fungsi pasal 12 itu. Karena kalau itu tidak ada anggarannya, dengan mengawasnya kecuali pribadi ke Perenggian sana atau ke Montaya Hulu misalnya seperti itu. Tapi tidak kan kita, artinya tetap kita pertimbangkan dari beri kesempatan eksekutif menghitung ya dulu. Mana dulu yang kita anukan, karena kita masih ada dana multies yang bisa kita dengan dana pemilu. Tapi pemilu itu ada surat Menteri Dalam Negeri tidak boleh digeser. Nah itu hanya ada dana multi ini kan kewajiban kita berdasarkan UU harus selesai tahun ini. Ini masih kita surati BPK, BPKP maupun Menteri Keuangan. Tapi saya masih menghitung bagaimana dana-dana lain yang bisa kita ambil, tapi kita berusaha tidak memotong gaji ASN maupun gaji anggota untuk kita berusaha. Artinya kita cukup tenaga pikiran kita sumbangkan. Ya tapi kalau pribadi terserahlah, membeli beras bisa gaji sebulan beli sekian ton, ya terserah itu. Nah jadi saya jawab itu, ya nanti rinciannya kita sampaikan saja ke Sekwan, biar Sekwan diperbanyak untuk anggota 40 orang dengan kopi saja. Itu untuk yang beras tadi ada 10 miliar, tapi belum, karena kita untuk di kopi dan kopi tes seperti itu, seperti. Makanya nanti bila sudah rasionalisasi, kita menghitung lagi siapa tahu bisa menambah untuk dana COVID ini, terutama untuk membeli beras tadi. Karena sehitungan saya kalau ada itu sekitar 30 miliar. Kalau ada 30 miliar mungkin hampir semua masyarakat kita ada kebagian lah untuk apabila memang kesulitan nanti. Nah jadi itu Bu pimpinan dengan bapak-bapak anggota, bapak dan ibu anggota DPR, saya sampaikan bahwa di dalam dana COVID itu ada untuk ketambahan itu 10 miliar, tapi belum digerakkan ini. Nah jadi ini karena kalau kita membeli itu sekarang kita tentu gaji. Nah pilihannya ini kan bingung nih, mana baras dulu kita kan gajian. Jadi sementara kayak apa kita membantu orang kita lepas misalnya kan. Jadi kita ada gajian, tapi mudah-mudahan ini selesai dalam 1-2 hari, Senin Selasa kita sampaikan pusat. Saya sudah bilang ke mereka, telepon direkturnya biar saya yang ngomong dengan Pak Dirjen penerimaan bandera supaya segera ditransfer itu, supaya keinginan itu tadi sama saja Pak, kita nih keinginan seperti tahun berpasangan bisa beribadah, minimal tenaga kita beribadah, tidak pribadi kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman semua tadi sudah menyampaikan. Saya senang sekali karena pertemuan, makanya di dalam surat bahwa saya hanya menyampaikan tertulis berita daerah, tapi tidak, lebih baik kita bertemu seperti ini, silaturahmi itu lebih baik. Mudah-mudahan pahala ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT, itu aja. Dan apa yang menjadi amal ibadah kita ini yang kita bawa ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang berkurang dari kami tim Sekokit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara sekda yang telah menyampaikan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini singkat saja, memang masih ada waktu.
waktu pimpinan kita jam 4, masih ada 5 menit. Jadi di sini mungkin laksana suami istri memang saya sependapat dengan Pak Gultom bahwa sebenarnya kami tidak ada merasa kita bermasalah karena kami semua ini menjalankan tugas. Apalagi berharap tadi apa yang disampaikan oleh saudara Dadang dan Pak Sekda, apabila memang laksana suami istri, mohonlah nanti kami dari Dewan ini tidak ada permintaan macam-macam, intinya transparansi. Makanya dari awal kami berkehendak kehadiran dari eksekutif dari awal Pak Sekda. Saya sempat kecewa juga kemarin waktu ada rapat terbatas, saya sudah hadir ternyata sudah selesai. Dan kemarin juga kami tunggu dari pagi, tahunya tertunda lagi. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya kejelasan, insya Allah Pak, kami tidak ada untuk mempersulit pemerintah. Intinya untuk masyarakat semua. Jadi mungkin kita sepakati nanti pimpinan, nanti hasil secara rinci ya Pak Sekdaya, nanti kita tunggu dari kawan-kawan Dewan. Mungkin itu saja pimpinan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam hal ini kita sudah berpanjang lebar dan sudah mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah merasa menerima plong. Tapi terserah nanti kalau merasa masih kurang bisa temui Pak Sekda langsung di gugus tugas. Jadi dalam hal ini kami juga terima kasih untuk saudara Sekda dan jajarannya yang telah berhadir di sini dan juga rekan-rekan anggota semua. Semoga apa yang kita dengar semua ini kita juga bisa berbuat semua dan kita bisa membantu solusi. Dalam hal ini mungkin nanti kita lanjut lagi berikutnya. Rapat pada sore hari ini saya akan tutup. Sekali lagi saya mohon maaf